Shalom, jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pukul 8 pagi. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu mendalami firman Tuhan untuk menghadiri ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi, dilaksanakan hari Jumat pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat Eka untuk mendukung sosial media kami dengan cara like dan subscribe di sosial media kami GBT Eklesia. Demi kenyamanan bersama, kami mohon seluruh jemaat Eka untuk mematikan atau memposisikan ponsel dalam keadaan silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan kita tinggi, sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama menghampiri tahtanya. Kita mau sama-sama bersyukur. Saya ajak kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita masuk dalam doa. Kami tunduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas cinta-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau masih izinkan kami Tuhan berdiri sampai hari ini, menikmati segala kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami percaya Engkau masih berkenan Tuhan atas kehidupan kami. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami rindu memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan, sebab kami percaya kami sudah menerima yang terbaik dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami awali Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Engkau sudah membuktikan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan, sebab tidak ada kasih Tuhan seperti kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita bersyukur bersama. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari katakan pujian ini dari awal. Akui bahwa kasih-Nya sudah terbukti dalam hidup kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia menyerahkan anaknya. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah
mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Yang bersyukur angkat tanganmu tinggi. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur kepadamu, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari yang wanita saja katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia menyerahkan putranya yang tunggal buat kita. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban buat kita semua. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Mari sekarang yang pria katakan, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersama-sama katakan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kami bersyukur atas kasih setiamu Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Saya rindu jemaat sendiri katakan pujian ini. Bersyukur, Mari naikkan ucapan syukur kita di hadapan hadirat Tuhan. bersyukur karena kasih Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu. ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Lagi jemaat saja katakan pujian ini. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Katakan ku sembah, Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari saat ini kita ambil waktu pribadi kita dengan Tuhan. Naikkan segala ucapan syukur kita, naikkan segala pengagungan buat keagungan dan kebesaran namanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari kita agungkan namanya. Haleluya. Terima kasih. Oh. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang sudah menyatakan kasih-Mu, Engkau yang sudah menyatakan cinta-Mu Tuhan buat setiap kami. Mari yang percaya kasih Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dengan hormat saya undang kita semua bangkit berdiri. Angkat tanganmu, taruh tangan kirimu di dada. Katakan dengan percaya, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Jemaat sendiri katakan pujian ini, Yesus. Yesus Engkau Juru Selamat. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyelamatkan hidup kami. Sumber kemenangan kami Tuhan hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Selamanya Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari dengan lebih sungguh lagi, tinggi-tinggi angkat kedua tanganmu, serukan, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu Tuhan sumber kemenangan kami. Oh, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sebut namanya Yesus. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Mari nyatakan kuasanya. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Lagi katakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya.
Kami mau nyatakan kesetiaan-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Kami mau nyatakan Engkau Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, Tuhan yang sudah memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, siap kita yang siap bersuka cita, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Dia. Tuhan yang memberi sukacita, Tuhan yang membuat hidup kita bergirang di dalam Dia. Mari kita sama-sama masuk gerbangnya dengan penuh ucapan syukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuk gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Sorak-sorai bagi Dia, haleluya. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Siapa percaya Tuhan baik, lambaikan tangan kita. Amin. Kasih tos kanan kiri, katakan Tuhan baik buat kita. Tuhan baik. Mari kita nyatakan Dia baik, Dia sudah menyelamatkan kita, Dia sungguh baik buat kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku diberikan ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku ya Tuhan Allah kekuatanku.
Siap penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, Jesus, He is so good to you. Yes, He is. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and He's so good to me. He's so good to you and me. Sorak-sorak yang meriah bagi kebaikan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk dalam damai sejahtera Allah. Sungguh penyertaan-Mu Tuhan sempurna. Sungguh rancangan-Mu Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Sungguh Tuhan anugerah-Mu yang memampukan kami Tuhan untuk semakin dekat kepadamu dan merasakan Tuhan berkat-berkat-Mu Tuhan. Karena berkat-Mu, anugerah-Mu itu Tuhan sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Dari awal katakan pujian ini, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya dalam hidup kami, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidup kami Tuhan, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah
karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Mari dengan hormat saya undang kita kembali bangkit berdiri Bapak Ibu. Katakan anugerahmu, anugerahmu, oh anugerahmu, semua karena anugerahmu, semua karena anugerahmu. Bukan kuat dan gagah kami Tuhan, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, oh anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Mari dengan lembut katakan anugerahmu, anugerahmu Tuhan, anugerahmu. Terima kasih buat anugerahmu Tuhan, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Siapa yang percaya anugerah Tuhan itu nyata, katakan lebih sungguh lagi anugerahmu, anugerahmu. Mari ucapkan syukur atas anugerahnya. Anugerahmu, semua karena anugerah Tuhan, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatan kita Bapak Ibu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerahmu, oh anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Tepuk tangan sorak-sorai bagi kasih Tuhan. Saya undang Bapak Yohanes untuk mempersiapkan penyerahan anak sebentar. Silakan jemaat duduk kembali. Kita duduk di hadapan hadirat Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah mempercayakan seorang anak kembali kepada keluarga dari Bapak Tim Lee Sun Sok dan Ibu Joanita Hadi Susilo, yaitu anaknya
Yang kedua yang bernama Herin Lee. Sebagai ungkapan syukur mereka mau datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan anak ini dalam penyerahan kepada Tuhan dan Allah. Agar Allah sendiri yang memelihara kehidupannya, membimbing anak itu dan menyertai pertumbuhan hidupnya dalam kasih, naungan, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Untuk itu kami mengundang Bapak Lee Sun Sok dan Ibu Juanita untuk lebih dulu menghadap kepada kami, menghadap ke depan dulu, ya, menghadap ke depan ke sini, ya. Nah, ya, nanti bisa ke sana. Dengarkanlah firman Tuhan. Sementara mic tolong diberi. Di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16 berbunyi demikian. Lalu orang membawa anak-anak kecil itu kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu ketika mereka membawa anak-anak itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, Yesus memberkati mereka. Itu sebabnya pagi hari ini, sebelum saudara Tim Lee Sun Sok dan saudara Ibu Yonita menyerahkan anak ini, ada beberapa pertanyaan. Paling tidak ada 3 pertanyaan yang kalau sepakat dan setuju jawablah dengan ya, kami bersedia dengan pertolongan Tuhan. Yang pertama, apakah saudara berdua bersedia mempersembahkan anak Herin Lee kepada Tuhan sebagai suatu anugerah yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada kalian berdua? Ya, kami bersedia atas pertolongan. Apakah saudara berkomitmen membesarkan anak ini dalam ajaran dan kasih Tuhan dan mengenalkan Kristus sebagai juru selamat sejak dini, serta menjadi teladan hidup kekristenan yang benar di tengah-tengah masyarakat? Apakah saudara berdua bersedia? Ya, kami bersedia atas pertolongan Tuhan. Yang terakhir, apakah saudara bersedia dan apakah saudara akan meminta pertolongan Roh Kudus dan dukungan jemaat dalam membimbing anak ini sehingga anak ini menjadi dewasa, boleh mengenal Tuhan secara pribadi, dan dia benar-benar boleh menjadi anak Tuhan yang menyenangkan Tuhan? Apakah saudara berdua bersedia? Ya, kami bersedia atas pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, mereka berdua bersedia dan di dalamnya ada peran jemaat. Jemaat semua juga diundang untuk ikut memperhatikan, membimbing, mengarahkan sehingga anak ini boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Untuk itu, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan anak ini dalam tangan Tuhan. Silakan Saudara Ibu Yohan duduk. Tim berlutut terlutut. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita menundukkan kepala, kita mendukung
bergabung dalam doa. Ibu Grace sebagai gembala jemaat akan menumpangkan tangan kepada anak ini, dan kita menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Bapa kami yang bertata dalam surga, saat ini kami datang bersama-sama Tuhan. Seluruh jemaat-Mu bergembira dan berterima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi keluarga saudara kami Tim dan Joan, yang Tuhan sudah menganugerahkan kembali seorang putri Heavenly. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua datang dari Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan Tuhan untuk anak ini. Mari Tuhan kami mohon, biarlah Tuhan mereka saat ini bersepakat untuk menyerahkan anak ini kepada dalam tangan-Mu, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu sebab Tuhan kami mau menyerahkan anak ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah anak ini menjadi anak Tuhan yang boleh menyenangkan hati Tuhan, berguna bagi masyarakat, khususnya juga bagi kerajaan Allah dan keluarga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa untuk kedua orang tuanya. Tuhan, kami mohonkan berkat dan anugerah-Mu. Biarlah anugerah dan kasih daripada Allah Bapa, hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, dan kepekaan rohani untuk boleh membimbing anak ini pada jalan Tuhan, sehingga anak ini boleh mendapatkan berkat anugerah dan damai sejahtera Tuhan, menjalani hidup ini dijauhkan dari segala godaan-godaan, dari segala mara bahaya dan Tuhan, pengaruh-pengaruh yang tidak baik, sehingga anak ini boleh bertumbuh dalam pengawasan dan bimbingan kedua orang tuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk semuanya, dan kami yakin percaya Engkau yang menolong kami. Sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami, dan Kau akan berbicara kepada kami satu demi satu. Hadirlah di tengah-tengah kami Bapa. Engkau memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menyentuh setiap kami. Demikian juga Tuhan, untuk anak-anak kami yang akan mengikuti sekolah minggu, Engkau memakai guru-guru semua. Engkau mengurapi anak-anak ini, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan, bersandar dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Selamat kepada keluarga Timotius Lee dan Ibu Joan untuk anak yang sudah dibawa kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama hadir di tempat ini. Kita belajar bagaimana kita sebagai pengikut Kristus. Ketika seringkali kita mengalami banyak hal yang kadang-kadang membuat perjalanan iman kita tersendat. Beberapa minggu kita sudah membahas tentang bagaimana keraguan Thomas. Bagaimana kekecewaan dua murid Yesus yang akhirnya mereka berjalan pulang kampung. Karena mereka menganggap bahwa guru mereka saat ini tidak jelas di mana keberadaannya. Dan hari ini kita juga akan belajar satu peristiwa di mana ketika Yesus bangkit, murid-murid tidak langsung percaya, tetapi mereka kadang-kadang mengalami perjalanan yang membuat mereka tersendat perjalanan iman mereka. Seperti yang dialami oleh Thomas, seperti yang dialami oleh dua murid Yesus yang berjalan menuju Emmaus. Hari ini kita belajar dari seorang murid Yesus yang dikenal sebagai seorang murid yang pemberani, yang menjadi kepala dari murid-murid yang lain, yaitu Petrus.
Nah, kita akan melihat apa yang terjadi ketika Petrus gagal. Ketika dia merasa bahwa Tuhan itu sudah pergi meninggalkan dia dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi di hari depan. Itu sebabnya Petrus dengan teman-teman murid-murid yang lain, mereka memutuskan untuk kembali pada pekerjaan yang lama. Mereka adalah nelayan-nelayan. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk kembali melaut, ya, menjala ikan. Nah, saudara, kita akan membaca bagaimana ketika Petrus itu mengalami kejatuhan dan kegagalan. Ya, kita sudah tahu bagaimana kisahnya ketika dia gagal. Nanti kita akan lihat secara garis besarnya kembali. Kita akan membaca lebih dahulu di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17, ayat yang ke-19. Yohanes 21 mulai dari ayat yang ke-15, kita akan membaca ayat ini bersama-sama secara bergantian. Saya akan membacakan lebih dahulu, kemudian disusul oleh saudara. Ya. Mulai dari ayat yang ke-15. Yohanes 21. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Silakan sama-sama. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara, apa yang dialami oleh Petrus? Seorang murid Yesus yang gagah berani, yang menjadi kepala dari murid-murid yang lain. Dia pernah bersumpah mati untuk membela Yesus. Dia juga pernah minta kepada Yesus supaya dia bisa berjalan di atas air seperti Yesus yang menampakkan diri di atas gelombang lautan ketika murid-murid sedang berlayar dan ada ombak yang besar. Petrus adalah orang yang gagah berani, bahkan ketika ada suruhan imam-imam besar ingin menangkap Yesus di Taman Getsemani ketika Yesus berdoa. Petrus adalah orang pertama yang menghadang suruhan imam besar itu dan menebas daun telinganya. Seorang utusan imam besar yang bernama Malkus. Itulah Petrus, orang yang gagah berani. Tetapi apa jadinya? Ketika ada seorang budak perempuan mengenali dia sebagai murid Yesus. Ketika Yesus saat itu ditangkap dan diadili. Saat itu ketika budak itu bertanya, "Apakah engkau
muridnya Yesus? Petrus hatinya langsung menciut dan dia mengatakan, bukan, aku bukan murid Yesus, bahkan aku gak kenal siapa dia. Budak itu berkata lagi, benar, aku tahu kamu tuh muridnya Yesus. Tetapi Petrus mengatakan, enggak, aku bukan. Bahkan sampai 3 kali pertanyaan itu ditanyakan dan dia selalu mengatakan, enggak, sumpah, aku bukan muridnya Yesus. Sampai 3 kali Petrus menyangkal bahwa dia bukan murid Yesus. Saudara, mungkin saat ini kita atau pernah mengalami kejatuhan atau kegagalan seperti yang dilakukan oleh Petrus. Sampai kadang-kadang kita merasa tidak berdaya lagi dan kita menganggap Tuhan sudah muak terhadap saya. Tuhan pasti jijik melihat saya. Tuhan pasti gak mau pakai saya lagi. Saudara, mungkin kita pernah mengkhianati Tuhan. Ya, seperti yang dilakukan oleh para artis, beberapa artis dan beberapa public figure yang akhir-akhir ini mereka berbondong-bondong pindah server ke seberang. Mereka tidak mengakui Yesus lagi sebagai Tuhan. Mungkin kita pernah ada di dalam kondisi seperti itu. Atau saudara pernah melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji seperti korupsi, mencuri. Saudara pernah terlibat dalam pornografi. Saudara pernah terlibat dalam keterikatan terhadap narkoba, pinjol, judol, atau apapun namanya. Dan saudara ingin lepas, tapi setiap kali saudara ingin lepas, saudara jatuh lagi, dan saudara jatuh lagi, dan jatuh lagi. Saudara gak sendirian. Ada banyak orang Kristen yang mengalami seperti itu. Bahkan murid Yesus yang paling berani sekalipun yang namanya Petrus juga mengalami hal tersebut. Tapi ini kabar baiknya. Tuhan belum selesai dengan Petrus. Dan dia juga belum selesai dengan dirimu dan saya. Tuhan belum selesai memproses kita. Ketika Petrus gagal menyangkal Yesus sampai 3 kali, Tuhan datang mencari Petrus. Dan dia ingin memulihkan Petrus. Saudara, kalau kita melihat bagaimana Yesus setelah kebangkitannya, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Saat itulah di mana murid-murid Yesus yang dipimpin oleh Petrus sedang melaut, sedang menebar jala untuk mencari ikan. Tetapi mereka dalam pencarian ikan itu, Yesus datang menemui mereka. Apa yang dilakukan oleh Petrus dan murid-murid yang lain? Mungkin mereka merasa aku gak layak lagi menjadi murid Tuhan. Aku gak berguna, aku sudah menyangkali, aku sudah mengkhianati Yesusku. Mungkin itu yang dipikirkan oleh Petrus, tetapi ternyata Yesus datang dan menanti murid-muridnya di tepi pantai. Saudara, inilah kabar baiknya. Tuhan gak nunggu sampai kita sempurna dulu, baru kita bisa dipakai oleh Tuhan. Tetapi dia datang, dia mencari kita ketika kita lari dari panggilannya. Ini luar biasa, saudara. Biasanya ketika kita dikhianati, kita akan sakit hati, kita akan kecewa, dan kita akan balas dendam. Kalau ada kesempatan kita akan balas, bahkan pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Itulah yang terjadi dengan orang dunia. Tetapi Yesus beda. Dia sudah dikhianati oleh Petrus. Dan Yesus tahu itu.
Bahkan ketika ayam jantan berkokok, seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus sebelumnya, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Dan ketika Petrus menyangkal ketiga kalinya, Yesus melihat, matanya menatap kepada Petrus. Saudara, hal inilah yang membuat kita melihat, disinilah letak perbedaannya orang Kristen dengan orang dunia. Yesus gak nunggu supaya kita sempurna dulu, tetapi dia tahu kelemahan kita, dia datang, dia mencari kita ketika kita lari dari panggilannya, ketika kita mengkhianati dia. Dan Petrus dan Yesus datang kepada Petrus secara pribadi. Dia memanggil Petrus dan dia bertanya kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus mengatakan, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Engkau tahu kan aku itu mengasihi engkau. Yesus tanya lagi yang kedua kalinya, Simon, apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Petrus mengatakan, iya Tuhan, benar Tuhan. Tapi yang ketiga kalinya Yesus bertanya lagi, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Kali ini Petrus tidak langsung menjawab iya. Tapi dia dengan tangisan dia mengatakan, Tuhan, engkau tahu hatiku. Aku benar-benar mengasihi engkau. Saudara, kalau kita melihat kisah ini seolah-olah seperti drama, ya. Tapi kalau kita perhatikan dengan jelas, di sini kita melihat ketika Yesus bertanya kepada Petrus, ya, panggilannya itu Simon, dia bertanya dengan kata, apakah engkau mengasihi aku? Do you love me? Ya, kata kasih di sini memakai istilah yang berbeda. Ya, ketika Yesus bertanya, "Do you love me?" Ya, kasih, apakah engkau mengasihi? Kasih ini memakai kata dalam bahasa Yunaninya agapao atau agape, kasih agape, kasih ilahi, kasih yang tidak bersyarat. Yesus tanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tidak bersyarat? Tapi apa jawab Petrus? Ini tidak kelihatan dalam bahasa Indonesia ya, karena kata kasihnya sama ya. Tetapi kalau saudara belajar bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab, di situ memakai kata kasihnya itu dengan istilah yang berbeda. Yang pertama, Yesus menanyakan dengan kasih agape, kasih ilahi. Tapi yang dijawab oleh Petrus, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi kasihnya memakai kasih phileo. Kasih phileo itu adalah kasih kepada saudara. Kasih kepada sahabat. Orang yang dia kasihi, orang yang dekat. Petrus cuma mengatakan, benar Tuhan, aku mengasihi engkau seperti sahabat. Yang kedua kalinya Yesus bertanya, Petrus, Simon, apakah engkau agape kepadaku, mengasihi aku tanpa syarat? Kedua kalinya juga Petrus mengatakan, ya Tuhan, aku phileo kepadamu. Aku mengasihi engkau sebagai sahabat. Dan yang ketiga kalinya, Yesus tidak bertanya lagi, apakah engkau agape terhadapku? Tapi Yesus menurunkan standarnya. Yesus tanya, Simon, apakah engkau phileo terhadap aku? Apakah kamu mengasihi aku sebagai saudara? Dan Petrus mengatakan, ya Tuhan, aku phileo kepadamu. Nah saudara, disinilah uniknya. Kenapa Yesus mau menurunkan standarnya? Dia tidak lagi menuntut Petrus untuk mengasihi dia dengan kasih tanpa syarat seperti dia mengasihi Petrus. Tetapi Yesus tahu, itulah keterbatasan manusia. Itulah keterbatasan Petrus.
Yesus menghargai kejujuran Petrus dengan segala keterbatasannya. Yesus juga menghargai kejujuran saudara dan saya. Dengan segala keterbatasan kita, kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan kasih agape seperti Tuhan agape terhadap kita. Saudara, ada saat-saat di dalam hidup kita di mana kasih kita kepada Tuhan mulai luntur, mulai kendor. Benar? Saudara pernah merasakan hal itu? Mungkin kita mengasihi yang lain lebih daripada Yesus. Mungkin kita mengasihi pacar ya, yang masih muda-muda yang sedang cari pacar atau sedang berpacaran. Mungkin saudara lebih mengasihi pacar saudara daripada Tuhan Yesus. Kalau pacar saudara mengajak jalan-jalan, oh ya, oke. Walaupun itu saatnya saudara beribadah kepada Tuhan. Mungkin saudara mengasihi pekerjaan saudara, keluarga saudara lebih dari Yesus. Mungkin saudara mengasihi gadget saudara lebih dari Yesus. Atau saudara punya hobi yang jauh lebih penting daripada Yesus. Itulah saat-saat di mana kasih kita mulai kendor. Akibatnya kita malas ke gereja, kita malas pelayanan, melayani asal-asalan, dengar firman Tuhan ya, sambil ngantuk-ngantukan, sambil scroll-scroll HP. Doanya juga saat teduhnya bolong-bolong. Bahkan mungkin kita sampai meninggalkan Tuhan. Kita menjadi ateis, kita menjadi agnostik. Kalau saudara mengalami hal tersebut, datang kepada Tuhan dengan keberanian dan kejujuran. Seperti Petrus. Petrus mengaku, ya Tuhan, aku hanya bisa mengasihi Engkau sebagai sahabat, bukan sebagai Tuhan dan Allahku. Saudara ingat, pemulihan itu dimulai dengan keberanian, bukan dimulai dengan keberanian yang palsu. Seolah-olah mengatakan, ini loh aku Tuhan, aku agape sama Engkau. Bukan, Tuhan tahu. Tuhan tidak menghargai keberanian yang palsu, tetapi yang Tuhan hargai adalah kejujuran di hadapan Tuhan. Akui bahwa saudara terbatas. Akui bahwa kita itu tidak mampu mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan harapkan. Ada seorang anak, dia senang bermain dengan gelas yang indah. Itu gelas yang mahal, punya orang tuanya yang disimpan di lemari. Dia suka sekali lihat, dia pegang, dia seneng buat main. Suatu ketika gelas itu pecah, saudara. Dan anak ini ketakutan setengah mati karena dia tahu bahwa gelas itu mahal. Dan gelas itu merupakan kesayangan dari keluarga itu. Nah, anak itu dengan ketakutan, dia datang kepada papanya. Dan dia berkata, Papa, maaf, aku sudah memecahkan gelas yang mahal itu. Anak itu tahu papanya pasti akan marah. Mungkin dia akan dipukul, mungkin dia akan disakiti. Tetapi apa yang dilakukan oleh papanya? Papanya datang dan memeluk anak itu dan mengatakan, Nak, aku lebih menghargai kejujuranmu daripada gelas yang mahal itu. Aku ingin hatimu, bukan kesempurnaanmu. Ini satu kata yang penting. Aku ingin hatimu, bukan kesempurnaanmu. Kita semua enggak sempurna, saudara. Tetapi kalau kita mau datang kepada Tuhan di dalam ketidaksempurnaan kita, disitulah Tuhan bisa bekerja. Yesus datang kepada Petrus dengan pendekatan kasih. Yesus tidak mengatakan kepada Petrus, kenapa engkau mengkhianati aku? Kenapa engkau tega? Bukankah engkau sudah bersama dengan aku selama 3 tahun lebih? Bukankah engkau adalah murid yang aku percayai?
Tuhan tidak mendekati Petrus dengan cara seperti itu, saudara. Tetapi Yesus datang kepada Petrus dengan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Ini adalah pendekatan kasih, bukan penghakiman. Dan itulah juga yang akan dilakukan oleh Yesus kalau kita mau datang kepada Dia dengan kerendahan hati. Mengakui segala keterbatasan kita. Dan saudara, setiap kali Tuhan bertanya, Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus mengatakan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus selanjutnya? Di dalam ayat yang kalau saudara baca mulai dari ayat yang ke-15 bagian B, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Setelah Petrus mengaku, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus mengatakan, kalau gitu gembalakan domba-dombaku ya. Untuk yang kedua kalinya, kalau dalam ayat yang ke-16 juga setelah Petrus mengaku, ya benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan mengatakan, kalau gitu gembalakan domba-dombaku. Sampai 3 kali Tuhan mengulangi hal yang sama. Saudara, ini adalah sebuah mandat, sebuah tugas, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, ini bukan mandat yang ditujukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan. Domba di sini bukan seperti domba dalam gambar itu ya, domba secara literal atau harfiah. Tetapi orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita gembalakan, untuk kita rawat, untuk kita asuh dengan kasih Kristus. Itulah domba-domba. Mungkin itu adalah teman saudara. Oh, teman saudara yang sedang mengalami masalah, yang butuh telinga untuk mendengar segala keluh kesah saudara. Dialah domba yang Tuhan percayakan kepadamu. Mungkin itu adalah anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Tugas kita sebagai orang tua adalah menggembalakan mereka pada jalan Tuhan. Mungkin itu adalah teman yang sedang gagal atau mengalami kejatuhan. Itu adalah tugas kita untuk menggembalakan dia, membawa dia kembali kepada Tuhan. Saudara, tugas ini menunjukkan bahwa kasih yang sejati kepada Tuhan itu harus diwujudkan dalam pelayanan. Pelayanan kepada sesama. Ya. Kalau kita cuma ngomong doang, ya Tuhan aku mengasihi engkau, benar Tuhan aku mengasihi engkau. Tapi kita nggak ngapa-ngapain, tidak melakukan tugas yang Tuhan berikan, itu omong kosong. Kasih kita itu 0. Tetapi Tuhan menginginkan bukti kasih. Apa buktinya? Pelayanan saudara. Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi, kasih yang sejati harus diwujudkan dalam pelayanan yang nyata kepada sesama. Tuhan gak perlu nunggu kita sampai sempurna dulu untuk bisa dipakai. Enggak, saudara. Dalam ketidaksempurnaan kita pun, Tuhan bisa memakai kita. Tuhan datang untuk memulihkan Petrus. Dan dia juga datang untuk memulihkan kita. Itu sebabnya kepedulian kepada sesama itu penting. Dampingi teman-temanmu yang sedang jauh dari Tuhan. Ajak mereka datang kembali kepada Tuhan. Telepon. Jangan takut buang pulsa untuk harga sebuah jiwa itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Doakan. Ampuni orang-orang yang sudah menyakiti hatimu dan angkat dia kembali. Kalau dia jatuh seperti yang Yesus lakukan terhadap Petrus, itulah mandat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita saat ini. Dan panggilan ini adalah panggilan kepada Petrus untuk mengikut Yesus dengan setia. Dalam ayat 18 sampai 19 dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya
Ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini katakan oleh Tuhan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Akan dianiaya dan dia akan mati sebagai martir dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara, ini luar biasa. Yesus tidak menutup pembicaraan itu dengan memberikan beban yang berat kepada Petrus. Ya, dia menubuatkan bahwa Petrus akan mati sebagai martir. Tetapi setelah itu Tuhan mengatakan, dia juga memanggil Petrus dan mengatakan, ikutlah aku. Saudara, menurut tradisi ya, akhir hidup Petrus, dia disalib. Tetapi bukan seperti Yesus disalib, melainkan dengan salib yang terbalik. Dia merasa enggak layak disalib seperti Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia mengatakan, biarlah salib itu dibalik. Dengan kepala di bawah, kaki di atas. Itu adalah penderitaan yang luar biasa. Tapi Petrus mau lakukan itu. Karena dia mengasihi Yesus. Bukan lagi dengan kasih fileo, tapi dengan kasih agape. Pada akhir hidupnya. Mengasihi dan melayani Yesus itu berarti siap ikut dia dalam suka dan duka. Bukan hanya kalau semuanya oke, semuanya lancar, berkat melimpah, kita mengikut Tuhan. Tapi ketika kita sedang dalam keadaan kondisi krisis, dalam kondisi jatuh sekalipun, kita tetap siap mengikut Tuhan. Mungkin kita nggak harus mati seperti Petrus, seperti kematian seorang martir. Mungkin kita nggak harus seperti itu, kecuali kalau itu memang panggilan kita. Tetapi yang Tuhan inginkan, Tuhan memanggil kita untuk setia dalam tanggung jawab kita sehari-hari. Baik itu tanggung jawab di rumah, di pekerjaan, di sekolah, maupun di gereja. Kita setia. Itu panggilan kita. Gembalakan domba-domba yang aku percayakan kepadamu dengan setia sampai akhir. Hari-hari ini saudara, kesetiaan itu seperti hal yang sudah semakin langka. Semakin krisis, bahkan di dalam gereja sekalipun. Ya, kemarin saya sempat bincang-bincang dengan beberapa anak muda dan dia mengatakan banyak gereja yang minta tolong. Kami kekurangan pemain musik, kami kekurangan ini, kekurangan itu. Semua pada pergi. Ya, macam-macam alasannya. Di tempat ini pun kami juga merasakan hal yang sama. Memang saudara, kesetiaan itu semakin hari semakin sulit didapatkan di dunia ini. Di pekerjaan pun sulit mendapatkan orang yang setia. Orang yang pintar mungkin banyak, tapi orang yang setia enggak banyak, saudara. Banyak orang yang pergi meninggalkan Tuhan hanya gara-gara pekerjaan, hanya gara-gara pacar, iming-iming kekayaan, popularitas. Bahkan di gereja juga seringkali kita krisis pelayan karena pelayannya diangkut ke tempat lain dengan iming-iming imbalan. Ya, macam-macam ya. Zaman memang sudah berubah, saudara. Kalau dulu orang Pantekosta nyanyinya gini. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa gaji selalu manis. Tapi orang sekarang beda. Kerja buat Tuhan selalu manis. Terus kalau ada gaji
selalu manis. Loh, sekarang harus pakai gaji, saudara. Kalau nggak ada gaji nggak asik lagi sudah. Cari yang lain, yang fasilitasnya oke, yang semuanya dipenuhi. Saudara, ini nggak nyindir siapa-siapa, tapi ini kenyataan. Dalam pelayanan saya sebagai gembala jemaat di tempat ini selama 10 tahun, kadang-kadang saya juga merasakan hal yang sama. Saya merasa capek. Tuhan, aku kok kerja sendirian ya Tuhan ya. Kadang-kadang saya juga bosan. Manusiawi, saudara. Kadang-kadang saya juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa kok gini? Kenapa kok gitu Tuhan? Kenapa aku sudah melakukan ini dan itu tapi hasilnya kok seperti ini? Seringkali pertanyaan kenapa, mengapa, itu terus saya tanyakan kepada Tuhan. Tapi Tuhan menjawab dengan lembut. Tuhan mengatakan, aku enggak minta kamu menjadi gembala yang hebat. Gembala yang spektakuler, aku enggak minta. Aku hanya minta kamu melayani aku dengan kasih dan kesetiaan. Itu aja. Dia pulihkan saya lewat firman-Nya. Kadang-kadang ketika saya mendengar lagu rohani, atau ketika kita menyanyi di gereja, tiba-tiba air mata saya berlinang. Saya mendapatkan hikmat Tuhan. Inilah yang jawaban Tuhan. Dia pulihkan saya. Ketika saya berdoa, ketika saya bertemu dengan teman, ngobrol, santai, tiba-tiba jawaban itu muncul. Atau ketika saya berhimpun bersama-sama dengan komunitas orang percaya dalam ibadah Dopafis ya, kita sering diskusi, sharing. Tiba-tiba, iya, ini yang Tuhan mau. Tuhan menjawab saya lewat banyak hal. Dia pulihkan saya dengan cara yang lembut. Saudara, Tuhan juga bisa memulihkan saudara hari ini. Yang Tuhan inginkan adalah datang. Temui Dia. Dia sudah datang lebih dahulu mencari saudara. Datang kepadanya dengan keberanian dan dengan jujur katakan, aku memang terbatas Tuhan. Maafkan aku untuk kelalaianku, untuk kegagalanku mengasihi Engkau seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan memulihkan Petrus bukan hanya untuk menyembuhkan masa lalunya, tapi dia juga menyiapkan masa depan bagi Petrus. Saudara, tolong tampilkan gambar ini. Yang ingin saya tunjukkan, Petrus menyangkal Yesus di depan api arang ya. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 18 ayat 18, coba kita lihat bersama. Yohanes 18 ayat 18 dikatakan, sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang. Api arang itu seperti api unggun ya. Sebab hawa dingin waktu itu dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Nah, inilah situasi ketika Petrus mulai menyangkali Yesus. Ada seorang budak wanita di tempat itu yang mengatakan, bukankah kamu muridnya Yesus? Dan Petrus menyangkal sampai 3 kali. Dalam kondisi yang berbeda, situasi yang berbeda, Yesus menemui Petrus kembali di tepi danau dan dia menyalakan api arang atau api unggun. Dan disitulah juga Tuhan memulihkan Petrus. Seringkali Tuhan memulihkan di tempat di mana kita jatuh. Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang konsisten dan penuh kasih. Dia memulihkan kita di mana kita jatuh, di tempat yang sama, dalam situasi yang serupa. Ketika kita jatuh, ketika kita gagal. Itu sebabnya saudara, mungkin saat ini saudara merasa aku sudah gagal. Aku gak mencintai Yesus seperti dulu lagi. Aku gak mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan inginkan.
Jangan cepat-cepat putus asa. Atau saudara merasa gagal dalam pekerjaan saudara, dalam hubungan saudara, dalam segala yang saudara lakukan, jangan cepat-cepat mau bunuh diri. Tapi ingat, kasih Tuhan lebih besar dari dosa-dosamu, dari kegagalanmu. Dia sudah membuktikan melalui kematiannya di atas salib untuk menebus hukuman dosa kita. Itu sebabnya datang kepada Yesus yang penuh kasih. Dan yang berikutnya adalah panggilan Tuhan itu tidak bisa dibatalkan karena kegagalan kita. Petrus berulang kali gagal, tetapi berulang kali juga Tuhan datang dengan kasih untuk memulihkan Petrus. Panggilan Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh kegagalan kita. Dan yang berikutnya, pemulihan bukan hanya untuk hati kita, tetapi Tuhan memulihkan kita karena Dia sedang mempersiapkan tangan kita untuk melayani. Dia tidak hanya membebat hati kita, kalau sudah pulih, wah sehat lagi, wah terus bisa happy, bisa melakukan hal-hal yang enggak. Tuhan memulihkan kita dengan tujuan supaya kita bisa melayani Dia. Ingat, mandat Tuhan, gembalakan domba-dombaku. Kalau benar engkau mengasihi aku, buktikan dengan gembalakanlah domba-dombaku. Efek dari pemulihan harus berujung pada pelayanan. Ada banyak macam pelayanan yang bisa saudara lakukan. Apapun itu, lakukan dengan kasih. Ya. Karena tanpa kasih semua itu sia-sia, tidak ada artinya. Mari saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi kegagalan saudara hari ini. Mungkin kita sudah mengalami kejatuhan seperti Petrus. Tetapi ingat, Tuhan dengan kasih-Nya, Dia mau datang dan memulihkan saudara. Dan untuk itulah, ujungnya kita harus melayani Tuhan dengan kasih. Amin. Mari kita menyanyikan lagu, Apa Kau Melayani Tanpa Kasih. Ini merupakan lagu yang mungkin sudah kuno, yang sudah usang, yang sudah lama tidak pernah kita nyanyikan. Tetapi ini adalah sebuah panggilan untuk kita kembali melayani Tuhan. Bukan tanpa kasih. Ketika kita memberi, bukannya memberi dengan tanpa kasih. Ketika kita kerja buat Tuhan, kalau kita lakukan tanpa kasih, semuanya akan sia-sia. Tanpa kasih. Apa kau memberi tanpa kasih? Apa kau memberi tanpa kasih? Apa kau kerja buat Tuhan tanpa kasih? Apa kau kerja buat Tuhan tanpa kasih? Semua itu tidak ada artinya buat Tuhan. Semua itu tiada arti buat Tuhan. Sekali lagi katakan, apa kau melayani tanpa kasih? Apa kau melayani tanpa kasih? Apa kau memberi tanpa kasih? Apa kau kerja buat Tuhan tanpa kasih? Semua itu tiada arti buat
buat Tuhan. Katakan, Tuhan berilah roh belas kasihan-Mu. Oh Tuhan berilah sekarang roh belas kasihan-Mu, seperti yang telah kutiba waktu Kau selamatkanku. Takkan ku lupa waktu Kau tolongku. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri, katakan, Aku mau melayani dengan kasih. katakan dengan kesungguhan hatimu, aku mau memberi dengan kasih. Aku mau memberi dengan kasih. Aku mau melayani. Aku mau kerja buat Tuhan dengan kasih. Dengan kasih ilahi. Dengan kasih, dengan kasih ilahi. Oh Tuhan, berilah sekarang belas kasihan-Mu. Oh Tuhan berilah sekarang roh belas kasihan-Mu, seperti yang telah diterima waktu Kau selamatkanku. Takkan ku lupa waktu Kau tolong. Aku mau melayani dengan kasih. Aku mau melayani dengan kasih. Aku mau memberi dengan kasih. Mau kerja buat Tuhan. Aku mau kerja buat Tuhan dengan kasih. Dengan kasih, dengan kasih ilahi. Dengan kasih ilahi. Dengan kasih, dengan kasih ilahi. Katakan sekali lagi dengan mantap. Dengan kasih, dengan kasih ilahi. Kadang-kadang kami sadar Tuhan, kami tidak mampu mengasihi Engkau dengan kasih seperti Engkau mengasihi kami. Tetapi ketika kami mau datang kepadamu dengan kerendahan hati, kami mengakui segala keterbatasan kami, dosa-dosa kami, kegagalan-kegagalan kami. Seperti Petrus Tuhan, kami kadang-kadang sudah mengkhianati Engkau. Tapi saat ini Tuhan, melalui firman-Mu, melalui Roh Kudus, Engkau ingatkan kami kembali dan Engkau pulihkan kami. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami sudah memiliki hati yang baru, pikiran yang benar, dan kami boleh mengasihi Engkau dengan kasih ilahi. Inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan dengan kasih, seperti kami melakukannya untuk Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah memanggil kami untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Teruslah bekerja dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami pulang dengan sebuah semangat yang baru, dengan komitmen yang baru. Kami akan mengiring Tuhan, mengikut Engkau sampai pada akhir hidup kami. Dan kami boleh melakukan mandat tugas
tugas pelayanan yang Tuhan berikan dalam hidup kami dengan setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Kami panjatkan doa kami ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Berapa banyak yang terberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Boleh lambaikan tangan kita tinggi. Haleluya. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita persiapkan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya undang yang bertugas untuk bisa tampil ke depan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, oh. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberi, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kirangkanku, oh Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Saya undang Ibu Grace untuk menutup dalam doa. Sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Engkaulah yang sanggup membuat hati kami bergembira di dalam Tuhan. Engkau yang sudah memulihkan kami. Engkau juga yang akan mengangkat kami sehingga kami boleh melakukan tugas panggilan kami dengan penuh tanggung jawab, dengan setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang sudah kami berikan boleh berkenan di hadapan Bapa dan boleh berguna untuk kerajaan surga. Biarlah nama Tuhan terus kami permuliakan di dalam hidup kami sehari-hari. Dan kami pulang dengan hati yang baru, semangat yang baru, karena pemulihan telah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan hubungan yang manis dengan Roh Kudus akan terus memberikan dan menguatkan kita di dalam menjalani perjalanan iman kita sampai akhir. Pulanglah saudara, jadilah berkat di mana engkau berada. Muliakan Tuhan melalui pelayananmu kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari
kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dan berterima kasihlah kepadanya. Amin. Silakan duduk saudara.